aliran sosiologi jurisprudensi dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan positif law dengan hukum yang hidup dengan negatif law. Dan sosiologi jurisprudensi timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum sebagai tesis dengan mazhab sejarah sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa. Law. Tiga. Perbedaan sosiologikal jurisprudensi dan sosiologi hukum itu apa sih? Menurut pakar penggunaan istilah sosiologikal dalam masalah ini kurang tepat dan dapat menimbulkan kekacauan karena dapat menimbulkan kerancuan antara sosiologikal jurisprudensi dan sosiologi hukum. Pakar lebih senang menggunakan istilah metode fungsional sehingga beberapa penulis juga menyebutnya aliran ini dengan istilah fungsional antropologikal. Dan sosiologikal jurisprudensi dan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lili Rasidi memiliki beberapa perbedaan, antara lain sosiologikal jurisprudensi merupakan nama aliran dan filsafat hukum, sedangkan sosiologikal hukum adalah cabang dari sosiologi meskipun keduanya mempelajari objek yang berkaitan dengan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Namun pendekatan yang digunakan berbeda. Sosiologikal jurisprudensi menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat. Sebaliknya, sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat hukum. Sosiologi hukum berupaya untuk menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosiologi sebagai ilmu suatu keseluruhan. Pembahasan sosiologi hukum meliputi bagian terbesar dari sosiologi dan ilmu politik. Penyelidikan sosiologi hukum juga menitik beratkan pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan sosiologi jurisprudensi menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan Fenomena sosiologi dalam masyarakat, popularistik, suatu kritik, ilmu-ilmu sosial sudah menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat pengendalian sosial dengan masyarakat bersangkutan berfungsi. Salah satu jenis sistem pengendalian sosial disebut hukum. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian sosial termasuk dalam hukum menjaga sosial yang universal. Dalam kaitan ini, di mana hukum berperan sebagai sistem pengendalian sosial, maka ia tidak dilepaskan oleh kajian yang terhadap hukum dan ilmu hukum dengan bantuan dari filsafat hukum. Pengkajian terhadap masalah ini menjadi penting, terutama dengan mencoba tuntutan akan hukum responsif sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tujuan hukum dewasa ini adalah untuk Tujuan hukum dewasa ini adalah untuk memikirkan hukum sebagai suatu institusi sosial yang dapat memenuhi keinginan sosial atau tuntutan dan permintaan yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat berada, dengan memberikan pengaruh sebanyak mungkin dengan pengorbanan sedikit-sedikit. Sepanjang keinginan semacam itu terpenuhi atau tuntutan semacam itu terpenuhi oleh ketertiban tinggal laku manusia melalui masyarakat yang terorganisasi secara politis. Selanjutnya itu aliran sosiologikal jurisprudensi. Dari beberapa aliran yang dikenal dalam filsafat hukum, aliran sosial jurisprudensi bisa dikatakan sebagai aliran yang memiliki berbagai pendekatan dan dipandang sebagai pendekatan cita-cita atau hukum yang responsif dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, sosial jurisprudensi berpegangan pada pendapat penting baik akal maupun pengalaman. Pandangan ini berasal dari pandangan masing-masing aliran. Maksudnya, positivisme, hukum dan masa sejarah. Ada yang menghadapi demikian akan dapat hidup terus, yang menjadi unsur total dalam hukum itu. Hanya pernyataan-pernyataan akan diberi di atas pengalaman yang diuji oleh pengalaman. Demikian. Saya akan melanjutkan materi terkait sosial jurisprudensi. Baik, saya akan jelaskan lanjutan dari terkait sosiologi jurisprudensi. Ini ada pandangan
yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan disesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsep law of social engineering yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu oleh Mukhtar Pragmatic Legal Realism dari yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu oleh Mukhtar Mahjab kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat beliau, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat, tempat kelahirannya. Alasannya karena lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsep tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legalisme yang banyak tentang di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, dengan adanya fungsi hukum sebagaimana sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change. Dalam hal ini, dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagaimana pemimpin dari suatu atau lebih lembaga-lembaga masyarakat. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu, disebut social engineering atau planning atau sebagai alat rekayasa sosial. Mungkin itu penjelasan terkait sosiologis jurisprudensi dari kelompok 6. Bila mana